Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita putuskan taklim kita karena kita menunaikan dan akan melangsungkan salat Asar. Dan alhamdulillah kita telah menunaikannya. Kita kembali melanjutkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tafsir ayat atau apa-apa yang berkaitan dan berhubungan dengannya. Bahwa di antara kerusakan yang terjadi tersebut yang dilarang sebagai pokok-pokok perkara, pokok masalah, yaitu mengangkat orang-orang kafir sebagai wali, kekasih. Mengangkat orang-orang kafir sebagai kekasih. Dan saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kerusakan yang seperti ini tidak dirasakan dan tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Karenanya dengan apa-apa yang kita dapatkan kerusakan dan pengerusakan di permukaan bumi, salah satu di antara sebabnya yang paling besar adalah mengangkat wali, mengangkat mereka orang-orang kafir sebagai wali. Dan tentunya kita tidak menyinggung satu wilayah, kita tidak mengatakan satu wilayah yang menimpa musibah ini, wilayah demi wilayah di mana kaum muslimin mengangkat wali, kekasih orang-orang kafir. Atau kita tidak menyinggung satu individu dari kaum muslimin, tetapi secara keumuman, kapan mereka mengangkat wali, orang-orang kafir, maka akan muncul kerusakan dan pengerusakan di permukaan bumi tersebut. Demikian. Sehingga kalau kita melihat satu kerusakan terjadi atau adanya kerusakan terjadi di permukaan bumi, maka tentunya yang paling pertama bagi kita untuk mengetahui dan menyadari kerusakan itu terjadi tidak datang dengan sendirinya, tetapi itu semua kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita. Zaharul fasadu wal bahr, rusak permukaan bumi, permukaan lautan. Disebabkan karena apa? Bima aidin nas, dikarenakan tangan-tangan ulah manusia. Al-Imam Abul Aliyah di dalam ayat diinginkan ulah tangan manusia di sini bukan karena mereka melakukannya dengan tangan-tangan mereka menebang pohon ataupun yang lainnya, bukan. Kalaupun itu secara zahirnya, tapi yang pertama kembali kepada perbuatan mereka, yakni dengan keyakinan mereka yang rusak, amalan mereka yang rusak. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Maka rusaklah permukaan bumi ini. Demikian. Dan terakhir tadi kita menyinggung tentang keraguan dan bentuk kebimbangan yang ada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah yang kita ambil dari keterangan di sini, yaitu kerusakan yang ada pada mereka munafikin yang dikatakan oleh Allah la tufsidu fil ardi, itu karena mereka meragukan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meragukan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembalikan di sini kepada kita semuanya. Kalaupun kita
kalaupun kita bukan dari orang-orang munafik, tapi dikembalikan hal ini kepada kita, di mana kita ragu terhadap agama Allah, tidak yakin lagi sepenuhnya kepada agama Allah, bimbang terhadap agama Allah, atau dengan kata lain bimbang ragu kepada kebenaran al-haq, maka ketahuilah itu adalah satu bentuk sifatnya orang-orang munafik, yang kalau itu sudah ada pada diri kita, kita meniru sifat mereka. Kita meniru sifat mereka yang ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan agama ini tidak boleh diragukan. Seorang pun tidak boleh meragukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tidak boleh meragukan kebenaran yang datang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang meragukan agama Allah dan sama dengan atau seperti dan meniru sifat mereka orang-orang munafik, yakni hizbiyun. Kalau mereka sepenuhnya yakin dengan agama Allah, mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan yang jelek, berkeinginan jelek terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena di hati mereka ada penyakit, adanya bentuk keraguan, kebimbangan terhadap agama Allah, maka kita dapatkanlah mereka dengan amalan mereka, keinginan jelek mereka. Wallahu a'lam bissawab. Terlebih lagi kita, walhamdulillah, kita dibimbing oleh para ulama, dibimbing oleh muallim kita para ulama, pendidik kita para ulama, untuk mantap dan yakin terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka tentunya tidak pantas bagi kita untuk ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan di antara hambanya atau Allah menetapkan di antara hambanya ada yang ternyata ragu dengan agama Allah, karenanya didapatilah seperti munafikin, didapatilah seperti hizbiyun, dan didapatilah mereka orang-orang yang simpatik dengan hizbiyun. Wallahu a'lam bissawab. Dan penyakit ini yang ada pada mereka, mereka tidak lantas membiarkan penyakit tersebut hanya ada pada diri mereka, tapi mereka berusaha menawarkan dan berusaha untuk menularkan kepada yang lainnya. Berusaha untuk menawarkan, pertama kali ditawarkan, dan kemudian ditularkan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Salah seorang yang dikenal sebagai dai dan cendekiah dari Pakistan, Abul A'la Al-Maududi, dikenal orang-orang Pakistan sebagai tokoh agama, cendekiah. Tapi karena adanya keraguan terhadap agama Allah, maka dia mengatakan,
adanya keraguan, bentuk keraguan terhadap apa yang ditetapkan atau apa yang dikhabarkan oleh agama Allah, maka dia pun berkata dengan perkataan yang sesat dan menyesatkan, yaitu berkaitan dengan Dajjal. Dia katakan Dajjal itu, atau kurang lebih dengan makna, suatu hal yang sifatnya takhayulat, sifatnya tidak benar. Karena sudah sedemikian lama tidak ada Dajjal. Kalau yang mengatakan ini orang-orang yang baru belajar agama atau orang-orang yang baru mengerti agama, mungkin kita katakan, oh dia belum paham. Tapi kalau yang mengatakan ini dia ditokohkan dan dikatakan dia seorang cendekia, pinter, mengerti agama, maka ini adalah hal yang sangat menghebohkan, luar biasa. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan berita Dajjal, beritanya datang dari mulut yang benar, lisan yang benar, yakni dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sadiqul masduq. Pemberitaan tentang Dajjal yang dari syahadat seorang muslim, seorang yang beriman mesti meyakini dan mesti membenarkan apa yang beliau kabarkan. Karena konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah oleh Allah, oleh kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak disembah semata-mata kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Allah Muhammad adalah nabi dan rasulnya yang hak. Dalam konsekuensi syahadat tersebut, kita mengikuti apa yang beliau perintahkan. Kita meninggalkan apa yang beliau larang. Kita menunaikan, melangsungkan agama ini, menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang dia ajarkan, sesuai dengan apa yang dia lakukan, sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, kita membenarkan semua apa yang beliau khabarkan dari perkara-perkara yang gaib, dari perkara-perkara yang gaib atau apa yang beliau khabarkan. Termasuk di antara apa yang beliau kabarkan adalah pemberitaan Dajjal. Ini diragukan oleh siapa? Tokoh. Levelnya Abul A'la al-Maududi ini seperti Hasan al-Banna. Levelnya seperti Hasan al-Banna, tokoh Ikhwanul Muflisin. Selevel. Tapi lihat, kenapa dia sampai meragukan adanya hawa nafsu, adanya pemikiran hizbiyah yang ada padanya. Jadi ingat, hizbiyah membawa orang ragu kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu kita mesti menjauhi hizbiyah. Kerusakan yang dilarang oleh Allah terhadap kaum munafikin, sebagaimana keterangan Al-Imam Ibnu Jarir, keraguan mereka terhadap apa? Agama Allah. Dan ini ada pada hizbiyun. Mereka meragukan dan mempunyai keinginan jelek terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kita katakan tadi, wajib bagi kita melepaskan diri kita dari hizbiyah. Tidak boleh kita bersama dengan mereka. Kapan kita mencoba ingin bersama dengan mereka, simpatik dengan mereka, maka akan muncul bentuk keraguan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ragu lagi manhaj yang benar. Kita akan ragu lagi bersama dengan mereka Ahlus Sunnah dan yang lainnya. Akan muncul kerusakan demi kerusakan, wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau kita sekarang selalu menyebutkan tentang hizbiyun, atau kita mengingatkan umat terhadap hizbiyun,
itu bukan pahlawan kesiangan. Karena ulama kita memperingatkan hal yang sama setiap harinya. Dan kalau kita mengajak orang-orang untuk kembali kepada manhaj yang benar, itu bukan sikap yang berlebihan. Karena para ulama kita memanggil para manusia, bahkan kita boleh katakan para penuntut ilmu setiap harinya untuk kembali kepada manhaj yang benar. Saksi hidup adalah saya sendiri. Ketika duduk di hadapan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, hampir boleh dikatakan kami tiap hari mendengarkan untuk menjauhi hizbiyah, untuk berpegang dengan manhaj yang benar. Kalau itu tidak diajarkan, saya boleh mengatakan tidak akan berkata di majelis ini. Itu diajarkan. Kenapa? Karena hizbiyah masakh, kata beliau. Hizbiyah itu dapat memalingkan seorang dari jalan Allah sampai akhirnya meragukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Hasan Al-Halabi hari ini mencoba mengajak manusia untuk membenarkan ittihad ad-dini, atau yang kata atau kalimat bahasa Indonesianya mencoba mengajak manusia untuk membenarkan seruan penyatuan agama. Agama itu satu. Kenapa Ali Hasan demikian? Hizbiyah ya ikhwah. Kalau agama sudah dianggap menjadi satu, Islam, Hindu, Buddha, Nasara, Yahudi, dan seterusnya dianggap menjadi satu, maka firman Allah, inna ad-dina indallahil Islam, kabur. Dan kalau agama-agama itu dianggap satu agama misalnya, atau anggaplah bukan Buddha dan Hindu, anggaplah agama ahlul kitab aja, Nasara dan apa? Yahud. Itu dianggap benar, nasallallahu salamata wal afiyah. Inilah bentuk keraguan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf Al-Qaradawi sekarang jadi sok pahlawan dalam masalah syiriah. Padahal dia sendiri adalah tokoh yang menganggap benar semua mazhab, semua kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan. Ini Qaradawi. Dia pula yang membenarkan Syiah, Rafidhah. Dia pula orang yang mengajak manusia untuk menganggap seruan bersatunya agama itu benar. Kenapa demikian? Hizbiyah ya ikhwah. Tapi wallahul musta'an, kalau kita sekarang menceritakan dan menyampaikan hal ini berkaitan dengan kajian kita tafsir, atau apa yang kita singgung dari perbuatan maksiat itu syirik, bid'ah dan yang lainnya, maka kita akan dikatakan hati-hati dari orang yang ngomong seperti itu adalah ashabul manhaj. Dikatakan kita apa? Ashabul manhaj. Kalau ashabul manhaj sebetulnya kalimat yang bagus, orang yang memiliki manhaj, tapi ini sebagai bentuk pelecehan. Padahal tadi kita katakan ulama kita memperingatkan kita dari hizbiyah karena berbahaya penyakit ini. Berbahaya penyakit ini, wallahu a'lam bishawab. Siapa yang merasa aman dari hizbiyah, ketahuilah, berarti hatinya sudah, kalau kita tidak katakan condong, tapi mulai menengok dan melihat hizbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu, kerusakan-kerusakan yang terjadi di permukaan bumi dengan berbagai macam bentuk kerusakan, kembalinya kepada apa yang disebutkan tadi, selain kemunafikan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan dosa besar dan yang lainnya dari apa yang telah disebutkan tadi, kembalinya kepada semua itu, sehingga kita mesti meninggalkan semuanya. Mesti meninggalkan semuanya, menjauhi semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala. Dan saya tambahkan, pernyataan ashabul manhaj ini sudah mulai didengung-dengungkan oleh sebagian pihak. Terhadap siapa yang berupaya untuk menjaga manhajnya yang salim dan untuk lurus di dalam manhajnya. Dan kalimat ini dulu kami dengar di zaman kami menuntut ilmu di hadapan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Kalimat ini ditujukan kepada sebagian tulabul ilmi, dan aglabuhum, kebanyakan mereka dari tulabul ilmi, dari saudara-saudara kita di Libya. Dari Libya. Dikenal mereka orang yang keras. Terhadap apa saja dalam bentuk penyimpangan. Sehingga mereka dijuluki ashabu apa? Manhaj. Cuman ada yang keterlewatan, bablas, dalam keadaan Syekh rahimahullahu ta'ala di hadapan mereka. Syekh Muqbil ada di hadapan mereka. Bablasnya melampaui syekhnya. Demikian. Tapi ghirah, kecemburuan dan semangat berada di manhaj yang benar, tentunya itu adalah hal yang terpuji. Mereka lah yang dulunya dikatakan, atau ba'd tullabul ilmi, itu dikatakan dulunya ashabul manhaj. Kalimat ini pada hari ini mau dilemparkan kepada mereka du'at salafiyin atau mereka ahlus sunnah yang berpegang dengan manhaj. Mau disamakan. Dan sebagai bentuk wallahu a'lam bishawab, pelecehan. Karena perkataan ashabul manhaj ini bagus. Apakah tidak ada yang mau diantara kita, atau kita tidak senang kalau dikatakan ashabul manhaj? Tapi diinginkan pelecehan. Tapi perlu kita ketahui ya ikhwah, alhamdulillah du'at salafiyin ahlus sunnah wal jamaah di negeri kita ini secara khusus, yang dituduh sebagai dan digelari sebagai ashabul manhaj itu adalah orang-orang yang selalu menerima dan selalu meminta
dan selalu mencari bimbingan dari para ulama. Mencari bimbingan dari para ulama. Sehingga mereka menyampaikan dalam pelajaran-pelajaran mereka, bahkan mungkin muhadharah mereka, bentuk peringatan terhadap hawa nafsu, bentuk peringatan terhadap hizbiyah dan yang lainnya. Yang ini di sisi sebagian orang yang melecehkan dan menyebutkan dan mengatakan mereka ashabul manhaj sebagai ashabul manhaj. Wallahu a'lam bissawab. Yani kalimat ashabul manhaj untuk agar supaya manusia tidak mengikuti mereka. Mereka itu orang mutasyaddid, orang yang terlalu berlebihan, terlalu keras, dan seterusnya. Ketahuilah, sebagaimana telah kita dengarkan tadi, mereka dibimbing. Walhamdulillah. Dan bentuk bimbingan itu terekam. Bentuk bimbingan itu tersaksikan oleh para syuhada. Dan tujuan mereka duat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun. Mereka menginginkan agar umat ini betul-betul berjalan di atas manhaj. Tidak ada yang diinginkan dari mereka, dari Salafiyun, kecuali sama-sama agar kita semua berjalan di atas manhaj yang benar. Mereka lah yang melarang kita atau menyerukan dan mendakwakan kepada kita untuk meninggalkan Radio Roja. Mereka lah yang menyerukan dan mendakwakan kepada kita untuk meninggalkan Ihya Turat. Mereka lah yang menyerukan dan mendakwakan kepada kita agar kita meninggalkan Ali Hasan dan seterusnya dari berbagai macam penyimpangan para duatnya atau organisasinya dan seterusnya. Apakah ini salah? Lantas kita katakan mereka ashabul manhaj dengan pelecehan? Yang melarang kita mendengarkan Radio Roja siapa? Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Beliau katakan, dan ini tersaksikan oleh mata-mata yang menyaksikan dan didengarkan oleh telinga-telinga yang mendengarkan, dan bahkan ada yang mencoba untuk merekam. Dalam keadaan Syekh wallahu a'lam melarang untuk merekam. Alladhi yahtarimu manhaja wa aqidatah la yasma'u hadhihi al-idha'ah walladhi la yubali aqidata wa manhajah yastami. Atau kama qala Syekh hafizahullahu ta'ala, beliau katakan dengan perkataannya yang baik, yang mulia, yang membimbing, siapa yang menghargai, menghormati akidahnya, manhajnya, jangan coba-coba dia mendengarkan radio ini. Jangan coba-coba dia mendengarkan radio ini. Dan kalau kalian tidak menghargai dan tidak menghormati akidah dan manhajnya, maka dengarkan saja. Dengarkan saja. Lantas datanglah orang-orang yang melecehkan tersebut ketika kita mengatakan jangan karena Syekh Rabi', oh itu ashabul manhaj. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Lantas biarkan mereka mendengarkan. Itu yang diinginkan. Setelah beliau mengatakan demikian tadi, nas'alullah salamata wal afiyah. Meninggalkan ihaturat, para ulama sudah memberikan keterangan. Dan apakah fitnah ihaturat sudah habis? Tidak habis.
Sampai hari ini masih ada. Duatnya, dai-nya Abu Qatadah, penyalur dananya, masih menyalurkan dana. Dan siapa Abu Qatadah? Orang-orang yang bersama Roja. Orang-orang yang bersama dengan duatul hizbiyun. Dan apa yang dilakukan mereka? Ihaturat, memberikan sumbangan kepada takfiriyun, masjid-masjid mereka. Yang saya lihat sendiri, masjid mereka berada di Kroya, satu kecamatan di Cilacap sana, atau daerah bahagian Cilacap. Abu Qatadah sebelumnya telah memberikan bantuan bangunan masjid kepada bapak mertua Nurdin M. Top. Dan bapak mertua Nurdin M. Top ini tertangkap di mana? Kalau saya nggak salah di daerah Jawa Barat. Bukan daerah Indramayu, tapi daerah Ciamis ke sana. Yang juga sama fikrohnya takfiri. Dialah yang menyembunyikan Nurdin M. Top ini terkuat. Abu Qatadah mendirikan masjidnya, meresmikan masjidnya. Lantas kita melarang ihaturat. Kita memperingati umat dari ihaturat. Kata mereka ashabul manhaj. Mau dibiarkan umat ini menjadi pengikut takfiriyun? Terhadap Ali Hasan Al-Halabi dan yang lainnya. Yang mungkin kalau kita sebutkan satu persatu, majelis kita ini hanyalah majelis penyebutan saja. Tapi sebagai bentuk peringatan bahwa mereka duat salafiyin ketika memberikan peringatan terhadap hizbiyah bukanlah peringatan yang diinginkan dan dilandaskan dengan hawa nafsu dan dengan embel-embel ada keinginan. Tidak. Semata-mata agar umat ini menjauhi hizbiyah, karena hizbiyah masakha ya ikhwan, membawa kita kepada meragukan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebutkan contohnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan kenapa kita sebut hizbiyah di sini? Kita sudah katakan tadi. Peraguan itu adalah peraguan yang menyebabkan kerusakan dan pengrusakan di permukaan bumi yang ada yang timbul dari munafikin. Dan itu seperti pula hizbiyah yang padanya ada bentuk keraguan kebimbangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ada maksud yang jelek terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap pernyataan ashabul manhaj, maka kita katakan sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i dituduh tasayyu'. Imam Syafi'i dituduh apa? Tasayyu'. yakni pecinta pengagum Ahlul Bait, pengikut pengagum Ahlul Bait, atau yang seperti itu dituduhkan kepada beliau. Sementara Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Syafi'i, adalah dari kalangan Ahlul Bait. Beliau berkata dengan perkataan yang ma'ruf, kalau seandainya
Tuduhan yang dituduhkan kepada saya tazayyu atau yang sejenisnya itu. Karena saya membela sunnah, mencintai ahlul bait, dan berjalan di atas jalan yang benar, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu dituduhkan kepada saya, maka saya katakan tidak mengapa saya dari orang-orang yang dituduhkan dengan tuduhan tersebut. Yani kalau kita sudah berjalan di atas jalan yang benar, lantas dituduh dan dijuluki, digelari dengan gelaran-gelaran, dan ini sama yang dituduhkan dan digelari mereka ahlus sunnah. Ada yang menggelari ahlus sunnah dengan gelaran-gelaran yang jelek. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam digelari dengan gelar-gelar yang jelek, sahir, kahin. Maka kita katakan tentunya, kalau mereka orang-orang mulia, tidak lepas daripada penjulukan dengan gelaran-gelaran yang diinginkan untuk menjatuhkannya, tapi mereka benar-benar berada di atas yang hak. Maka terhadap kalimat ashabul manhaj, kalau memang kita berjalan di atas manhaj yang benar, membela sunnah Rasulullah, menegakkan sunnah Rasulullah, mendakwakan al-haq, maka tidak mengapa tuduhan itu diberikan kepada kami. Itulah yang dijalani oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mereka para ulama di zaman-zaman fitnah seperti ini menasihatkan manusia agar mereka membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, kitab sunnah, agar kita terlepas daripada segala penipuan hawa nafsu, hizbiyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan ketika kita mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka para ulama, kita selamat insyaallah ta'ala. Kita selamat insyaallah ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan mereka yang dikatakan hizbiyah juga membaca kitab akidah, membaca kitab as-sunnah. Kenapa kita memperingatkan umat dari mereka? Mereka juga membantah ahlul bidah wal ahwa. Maka ketahuilah para ulama kita rahimahumullah jami'an, yang telah meninggal, wafat, dan yang masih hidup, semuanya melarang kita dari hizbiyah. Kalaupun mereka membaca kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj, kitab sunnah, karena mereka membaca itu semua untuk membawa manusia kepada hizbiyah mereka, dan membaca itu semua untuk membuat manusia tersubhati dengan subhat mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala dan sebelumnya, Muhammad Marwan At-Tarsari kalau saya enggak salah, kalau Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala mengatakan jauhi ahlul bidah, jauhi hizbiyun, walaupun mereka terkesan membela as-sunnah, wa in zabbu as-sunnah atau akidah atau tauhid, jauhi. Dan imam yang kita sebutkan tadi
Beliau mengatakan musibah yang menimpa umat ini, di antara yang terbesar menimpa umat ini, yaitu ahlul bid'ah wal ahwa yang membantah ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah wal ahwa yang membantah ahlul bid'ah wal ahwa. Ini musibah yang paling besar. Kenapa? Karena ketika dia membantah, orang menyangka dia juga benar. Maka diikutilah kebid'ahan, kesesatan yang ada padanya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dengan bentuk penekanan dari guru kami yang mulia dan menasihatkan kepada murid-muridnya, dan insya Allah Ta'ala mereka yang pernah duduk dengan beliau mendengarkannya. Dan kalau ada yang mengatakan tidak mendengarkannya, ada beberapa kemungkinan. Dia tidak hadir pada waktu beliau berkata, atau dia ngantuk di majlis, atau dia melamun, mengantuk, tertidur, matanya merem. Kalau melamun dia lihat syekh, tapi pikirannya ke gedung putih, ke gedung hitam, ke gedung macam-macam. Ada beberapa kemungkinan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wajib bagi ahlus sunnah at-tamayyuz. Dan ini bukan daurah bentuknya. Ini di majelis beliau. Majelis memberikan pelajaran. Wajib bagi ahlus sunnah at-tamayyuz. Membedakan, memisahkan dirinya dari hizbiyun, dari ahlul ahwa, dari segala yang menyimpang. Karena yang demikian menyelamatkan mereka niscaya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ya ikhwan, kita sengaja menyebut hizbiyah sebagai bentuk peringatan, dan ini harus kita memberi peringatan dan harus kita katakan demikian untuk menyelamatkan kita dan agama kita. Tidak ada maksud lain dan tujuan lain dari perkataan. Seharusnya kita mengatakan wa jazakumullah khairan jaza para duat ahlus sunnah yang waktunya mubarakah atau barakah, memberikan taklim durus di masjid, di ma'had mereka, sekian kitab, mereka memberikan pelajaran, menghasilkan tullabul ilmi, dan mereka juga memberikan peringatan kepada umat terhadap bahayanya hizbiyun atau yang sejenisnya daripada macam-macam kerusakan. Kita seharusnya mengucapkan jazakumullah khairan. Kalau kita belum mampu berbuat, kita mengucapkan demikian. Bukan kita jatuhkan, bukan kita recehkan, bukan kita hinakan, dan bukan kita ajak manusia untuk memusuhinya. Karena kita tidak mampu untuk melakukan yang seperti itu, maka kita mengatakan jazakumullah khairan. Dengarkan apa yang beliau katakan. Yang beliau katakan, yang mereka katakan dibimbing oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya tidak mengetahui ada dari perkataan yang mereka peringatkan kepada umat itu hasil ijtihad mereka, hasil semata-mata pendapat mereka. Tidak didapatkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Namun ya ikhwan, faedah ini kami kepanjangan, tapi dalam rangka tujuannya untuk memberi peringatan dan memberi nasihat bagi kita semuanya, mudah-mudahan dipahami. Karena kaitannya kita membahas tentang kerusakan di permukaan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala,
Fal munafiq lamma kana zahirul iman ishtabaha amruhu 'alal mu'minin. Fa kana al-fasad min jihatil munafiq hasil li'annahu huwa alladhi gharrul mu'minin biqaulihi alladhi la haqiqata lah wa walal kafirin 'alal mu'minin walau annahu istamarra 'ala halihi al-awwal lakana syarruhu akhaf walau akhlas al-amal lillahi wa tatabaq qauluhu wa 'amaluhu la aflaha wa najaha. Munafikin sebagaimana yang disinggung-singgung dalam ayat, tak kala perkaranya lama kana zahirul iman, tak kala perkara mereka dalam keimanan, mereka menampakkan keimanan, maka di sisi kaum mukminin perkara munafikin ini menjadi samar. Di sisi kaum mukminin perkara munafikin itu samar. Kita katakan, takkala hizbiyun menampakkan bahwa mereka salafiyah, mereka salafiyun, maka di sisi mereka orang-orang yang mengikuti jalan salaf ini samar pula. Alaysa kadzalikum ya akhwa? Bukankah demikian? Jawabannya bala. Memang demikian. Sehingga ketika semakin samar dan banyak orang tertipu, apakah tidak perlu diperingatkan manusia? Sebagaimana Allah memperingatkan kaum munafikun, samarnya perkara mereka dengan mereka mengatakan saya beriman, maka banyak orang yang bisa tertipu. Allah memberi peringatan tentang mereka. Fal munafiq lamma kana zahirul iman istabaha amruhu 'alal mu'minin. Fa kana al-fasad min jihatil munafiq hasil. Sehingga kerusakan yang didapatkan dari kaum munafikin itu bisa sangat didapatkan karena semakin samarnya kerusakan, semakin apa? Semakin samarnya kerusakan, semakin berbahaya dan akan menipu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian munafikin. Demikian hizbiyun. Li'annahu huwallazi gharrul mu'minin, karena mereka lah yang menipu kaum mukminin dengan pernyataan mereka, oh saya beriman, tapi sebetulnya mereka tidak beriman. Wallahu a'lam bissawab. Saya beriman padahal dia tidak beriman. Sementara terhadap orang-orang kafir, wa walal kafirina, terhadap orang kafir mereka betul-betul berwali. Mereka betul-betul berkasih sayang, mengangkat kekasih terhadap mereka orang-orang kafir. Yang kata beliau rahimahullahu taala di sini, kalau seandainya kaum munafikin terus-menerus dengan keadaan mereka menyatakan iman, lantas keinginan mereka bukan iman, tapi pernyataan aja, maka tentunya kerusakannya amat besar. Tapi kalau mereka menyatakan iman tapi tampak kepada mereka maksud kejelekannya, itu kerusakannya lebih ringan. Jadi kalau mereka menyatakan iman tidak tampak kerusakan dengan kalimat imannya, tapi ada keinginan untuk merusak, ini luar biasa kerusakan yang ditimbulkan.
Cuma kalau dia mengatakan iman, tapi dia juga menampakkan kerusakan yang ada, maka ini lebih ringan dari yang pertama tadi. Namun kalau dia betul-betul ikhlas dengan kalimat imannya, sehingga dia masuk ke dalam Islam, perkataannya dan perbuatannya sesuai, maka orang ini selamat. Berarti dia muslim, berarti dia apa? Mu'min. La aflaha wa najaha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian keberadaan mereka munafikin. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menimpa umat ini bukanlah cuma munafikin. Banyak kerusakan-kerusakan dari selain munafikin, atau yang seperti mereka. Sehingga semua bentuk kerusakan ditinggalkan, dijauhi. Dan kita berupaya untuk mengetahui bentuk-bentuk kerusakan dengan yang dikatakan tadi, atau menjauhi bentuk-bentuk kerusakan dengan apa yang dikatakan tadi, samar. Bagaimana munafikin dikatakan samar, kerusakan-kerusakannya kita harus ketahui, kita pelajari. Sebagaimana dibimbing kita di sini tentang mereka, bagaimana keadaan munafikin, begitu pula hizbiyun, begitu pula ahlul ahwa. Kerusakan yang kita pelajari tentang mereka bukan untuk kita amalkan, realisasikan, tapi untuk kita jauhi, agar kita betul-betul jauh dari kerusakan tersebut. Karena kalau tidak dipelajari, tidak diketahui dengan bentuk samarnya, sangat dikhawatirkan kita terjatuh di dalamnya dalam keadaan kita tidak merasa. Lihatlah, ada beberapa manusia terfitnah hari ini ketika mereka terjatuh di dalam bentuk hizbiyah. Bersama hizbiyah, mereka masih menyangka bahwa mereka benar. Bahkan mereka ketika dinasihati, mereka membantah dan menganggap yang memberikan nasihat tujuannya untuk menjatuhkannya. Wallahul musta'an. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi memberikan manfaat ilmu kepada kita semua dari majelis ini. Dan saya mohon maaf kalau di sana ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan dari penyampaian yang ada. Semuanya tidak diinginkan kecuali islah, perbaikan di permukaan bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kalau betul-betul itu kesalahan, itu datangnya dari diri pribadi kami dan datangnya dari syaitan, dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan di majelis yang baik ini, dan kami mengakhiri majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus dibimbing di atas agamanya, dan terus dibuka mata hatinya oleh Allah untuk melihat kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan kita di atas sunnah dan mematikan kita di atas sunnah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Ustaz Abdullah melanjutkan, tafadhol barakallahu fikum.